Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya di masa pandemi ini. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Yang akan kita bahas adalah prosedur teks ya, procedure text for class 9. Jadi, apakah itu teks prosedur? Nah, ini. What is procedure text? Nah, a procedure text is a text which is telling how to do something, how to make something. Jadi, teks prosedur itu teks yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, jadi cara melakukan sesuatu dijelaskan dengan secara berurutan, step by step, jadi langkah demi langkah. Nah, untuk membuat teks prosedur itu ada 3 komponen. Pertama, itu ada aim atau goal. Aim atau goal itu tujuan dari teks prosedur. Misalnya, biasanya berupa judul, atau deskripsi apa yang akan dibuat. Ketika kita akan membuat orange juice, jadi judulnya How to make an orange juice. Ketika kita tujuannya mau membuat kue, judulnya How to make a cake ya. Jadi biasanya tujuan dari teks prosedur yang kita buat itu menjadi judul ya atau deskripsi yang akan dilakukan. Yang kedua, ada materials, ya, bahan atau alat untuk menyelesaikan teks prosedur. Namun tidak semua teks prosedur itu membutuhkan materi atau bahan. Kalau kue kan harus ada bahannya, misalnya tepung terigu, telur, dan sebagainya. Nah, ini ada 3 jenis teks prosedur yang tidak menggunakan bahan atau alat. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana melakukan instruksi secara manual. Misalnya, how to use the phone. Bagaimana menggunakan HP. How to use the television. Ya, jadi bagaimana menyalakan televisi atau the fridge ya, kulkas. Yang kedua, teks prosedur yang menjelaskan aturan bagaimana melakukan kegiatan. Contohnya flight safety rules. Itu aturan kalau dalam penerbangan. Pertama harus misalnya kan sebelum terbang itu ada aturan-aturannya. Kalau misalnya keadaan darurat harus pakai pelampung misalnya. Itu ada nanti penjelasannya. Kadang-kadang ada tulisan-tulisan yang biasanya aturan itu ditempel ya di tempat yang bisa dibaca, tempat umum. Yang ketiga, teks prosedur yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan. Contohnya, how to be happy. Kan tidak ada bahannya, ya. How to be useful for someone. Jadi ini tips ya, semacam tips. How to get a boyfriend. How to be happy. How to be a success person misalnya. Yang ketiga, itu ada step. Step itu jadi langkah demi langkah yang harus dilakukan. Nah, step ini harus dilakukan agar tujuan yang diuraikan pada goal dapat tercapai. Nah, ini ya. Ciri-cirinya biasanya menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif diawali kata kerja. Cut the banana into pieces. Potong pisang ya jadi kecil-kecil. Don't mix the coconut milk with water. Heat the water for 5 minutes. Cut the banana. Heat the water. Jadi itu kan kata sifat dulu. Kalau itu kan ada perintahnya yang negatifnya don't mix. Jangan campur. Jangan campurkan.
itu ya, coconut milk with the water. Heat the water for 5 minutes. Yang kedua, yang digunakan itu action verbs. Action verb itu kata-kata menunjukkan kegiatan. Misalnya crack. Crack itu kalau telur itu di crack, dipecahkan gitu. Jadi chop, kemudian cut, potong-potong, heat, mix. Nah, ini action verb, jadi menunjukkan tindakan. Bu, ada nggak yang kata kerja yang tidak menunjukkan tindakan? Ya, contohnya he smell atau he looks happy. He looks happy. Dia nampak bahagia. Jadi nampak di sana tidak action verb ya. Jadi action verb di sini menyatakan kegiatan. Go, sit misalnya, drink, swim. Itu action verb. Nah, di sini menunjukkan action mix. Mixnya itu mencampur-campur adonan gitu ya. Nah, itu menunjukkan kegiatan. Yang ketiga, ada sequence adverb. Kata kerja yang menunjukkan sekuen atau rangkaian ya, berurutan. First, pertama-tama, second, kedua, next, selanjutnya, then, kemudian, finally. Finally, akhirnya, misalnya, the cake is ready to serve. While, while itu ketika, misalnya ketika kita mengocok telur, kita buat apa lagi? Jadi kalau ketika itu jadi ada dua kegiatan. Ayah sedang membaca koran ketika ibu sedang memasak. Sedangkan jadi while itu. Jadi ada dua kegiatan di satu waktu. Yang keempat, ada kata keterangan yang menunjukkan rincinya waktu. Misalnya, cook the mixture for 1 hour. Boil the water for 15 minutes. 15 minutes ya. Nah, itu jadi kalau airnya harus 15 menit. Kemudian matangnya itu sampai 1 jam, for example ya. Dan terakhir, biasanya tenses yang digunakan adalah present tense ya. Yang menunjukkan kegiatannya berlangsung sekarang. Nah, ini contoh. Ini lihat gambarnya ya. Ada buah, ada jus. Nah, ini judulnya How to make mango juice. Ingredients atau materials ya. Ingredient di sini ada 2 ripe mangoes, 1 cup water, 2 tablespoons sugar, a few ice cube. Nah, ini ada cara-caranya. Nah, imperatif itu kan wash the mangoes to remove any dirt. Nah, cuci mangga. Jadi ada langsung kata ini. Jadi ada perintah, cuci mangga. Bukan you wash the mango, tapi wash the mangoes. Langsung kata kerja dari depan. Then peel the ripe mangoes. Peel, peel itu kupas ya, dan kemudian kupas. Yang kedua, cut the peel mango into small pieces. Cut, itu langsung kan kata kerja potong. Nah, tadi mangga yang sudah dikupas ke bagian-bagian kecil. Yang ketiga, put them in blender. Nah, masukkan ke blender sampai hancur. Blend until smooth. Blender sampai halus. Run the blended mixtures through a sieve. Nah, ini disaring. Ibu mah biasa mata nyaring ya. Kalau yang namanya jus mangga nggak usah disaring sebenarnya. Yang keenam, throw away the leftover pulp and mango fiber. Jadi kan ada serat-seratnya, ada yang tidak suka ya. Itu yang panjang-panjang suka dari mangga tertentu. Dan yang ketujuh, serve the juice in glasses with a piece of mango attached to the side of cans. Nah, itu jadi kalau ada
mau pakai hiasan, si mangganya ada potongannya ya, jadi kelihatannya lebih indah gitu ya. Biasanya kan kalau ada stroberi atau apa itu namanya, yang kecil itu namanya apa ya? Suka itu ya, suka di atas gelas gitu ya sebagai penghias. Nah, ini kosakata yang sering digunakan untuk teks prosedur ya. Ada add, tambahkan, adorn, hias, appoint, angkat, blend. Nah, itu ya, itu banyak dari A sampai W. Wait, 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 misalnya the mixture for about 15 minutes. Nah, ini. Fry, freeze, fold. Coba kita cara bacanya ya. Ucap ulang yang Ibu baca. Add, add, adorn, adorn, appoint, appoint, arrange, arrange, X, X, bake, 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 blend, boil, burn, burst, chop, churn, close, cover, crack, cut, dice, dilute, dip, disjoint, drain, fill, filter, flat, flavor, fold, freeze, fry, garnish, grate, grill, green, grip, heat, improve, increase, insert, leak, light, make, melt, mix, open, parch, peel, flagon, pound, pour, prepare, press, print, push, roast, roll, rub with, separate, shake, slice, slit, spit, spray, spread, stew, stick, stir, tie, wait, warm, well. Nah, ini hanya beberapa contoh ya, yang lain juga masih banyak, tapi yang biasa digunakan ya. Nah, ini tugasnya. Nah, ini kita ke tugas. Ada dua jenis, ada tugas kelompok, ada tugas pribadi. Pertama, untuk tugas kelompok, kamu berkelompok 2-5 orang. Kemudian, cari buat boleh diketik atau ditulis tentang salah satu teks prosedur. Misalnya kamu mau membuat how to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, kamu tulis apa mau diketik boleh, di gambarnya juga ya. Cara-caranya, cara membuat, bahannya apa. Nah, kemudian videokan. Jadi kamu buat itu asli. Jadi buat aslinya. Jadi barangnya ada, bukan mimpi ya. Jadi how to make fried rice. Jadi ada nasi gorengnya ya. Kamu makan saja, buat sendiri, kemudian divideokan. 2-5 orang. Waktunya 1 minggu ya, maksimal 1 minggu untuk dikerjakan. But sooner is better ya, lebih cepat lebih baik. Nah, untuk tugas pribadi itu ada soal yang Ibu share di WA. Nah, kamu tulis jawabannya saja, tidak usah dengan soalnya ya. Nah, lembar jawabannya Ibu sediakan. Yang kedua, untuk tugas pribadi jangan lupa buat learning journalnya. Pengalaman kamu dalam pembelajaran bahasa Inggris kali ini ya. Nah, ini lembar jawabannya, English test, jangan lupa nama, kelas, kemudian jawabannya. Nah, untuk learning journal
Yang dibahas di Learning Journal, pertama, kamu tulis yang berkesan atau yang menarik dalam pembelajaran ini menurut kamu apa? Yang kedua, kesulitannya yang kamu hadapi apa selama pembelajaran materi ini ya. Yang ketiga, berilah saran untuk perbaikan pembelajaran Bu, misalnya videonya kurang ini atau gimana, atau kamu harus jadi inginnya gimana gitu ya, yang tidak terpenuhi. Nah, yang terakhir, kalau misalnya ada emoticon yang sesuai menggambarkan perasaan kamu, itu yang mana? Itu kan misalnya nomor 1 semangat, ya good. Yang kedua hanya senyum. Yang ketiga datar aja, biasa-biasa aja. Yang keempat nangis ya, sedih gitu ya. Dan yang kelima pusing. Nah itu. Jadi kamu tolong kerjakan. Kalau misalnya ada masalah, kamu bisa hubungi ibu ya lewat Japri. Kemudian semua tugas, nah dikirimnya ke link HTTP yang ini ya, GGG, tugas bahasa Inggris kelas 9 prosedur teks ya. Jadi tugasnya ke sana aja dikirimnya, jangan ke WA. Nah mungkin itu saja, mudah-mudahan jelas. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat berkah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.